Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dalam kondisi kita masih sama, yaitu kita masih menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus corona ini. Namun kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Baik berupa nikmatul Islam, nikmatul iman, sehat wal afiyah, perlu kita optimalkan kembali untuk membangun amal-amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan meneruskan kajian kita, kajian terhadap Ramadan, yaitu fiqhus shiyam. Kita akan mengkaji bagaimana sih kita mengawali awal Ramadan kita. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bicara kaitan dengan bulan-bulan Qamariyah, hitungannya selalu 29 hari atau 30 hari. Enggak ada ya, Qamariyah itu 28 hari. Ya, kemudian bagaimana kita? Kita bulan Sya'ban. Ada dua hal, dua cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal. Hilal yaitu bulan sabit, awal bulan itu. Yang kedua adalah kita melakukan istikmal, ya, istikmalu iddati Sya'ban. Kita genapkan hitungan bulan Sya'ban. Ketika apa? Ya nanti kaitan ketika kita nggak bisa melihat hilal pada waktu mungkin mendung, ada mungkin hujan dan lain sebagainya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, meskipun sudah ada lembaga-lembaga, ya, ormas-ormas yang lain juga menentukan. Oh, untuk awal bulan Ramadan saat ini ada jatuh pada tanggal ini, hari ini, itu istihad dengan hisabnya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kita diperintahkan untuk melakukan apa? Ru'yatul hilal, melihat al-hilal. Awal bulan Ramadan itu kapan? Tentunya kita lakukan pada waktu tanggal 29 Sya'ban. Ya, pada waktu itulah sore itu kita lakukan ru'yatul hilal. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amra an-nasa bisyami. Ini jelas sekalian. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tara an-nas al-hilal. Banyak manusia pada saat itu, ya, sahabat-sahabat mau sama-sama melihat hilal awal Ramadan itu. Kemudian beliau mengatakan fa akhbartuhu, maka saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya infokan, ya, kalau zaman dulu pakai HP langsung ditelepon Rasulullah, ya. Nah, ya. Saat ini pada saat itu belum ada gitu. Kemudian datang kepada Rasulullah, fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat hilal awal Ramadan saat ini. Fasamahu, langsung Rasul puasa besoknya. Wa amaran nas bisyamihi, Rasul langsung perintah kepada sahabat semuanya untuk melakukan puasa besoknya. Artinya jelaskan ini kaitan dengan saya. Berapa sih jumlahnya orang yang harus melihat dan juga digunakan hukum untuk melakukan puasa itu? Semua ulama ketika kaitan dengan awal Ramadan hanya satu. Cukup dengan satu sahabat pada saat itu.
Sampai saat ini juga sebenarnya sama. Kalau ada satu orang yang adil, dia jujur, benar dia melihat, itu bisa kita gunakan, itu digunakan oleh pemerintahan kita, lembaga yang formal kita, untuk apa? Dijadikan hujah. Tapi kita tahu semua ya, di negara kita ini, masya Allah ya, bukan hanya satu orang, banyak tim yang diturunkan ya kepada ke lapangan masing-masing wilayah itu untuk menguatkan kekuatan hujah itu. Jangan sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Rasulullah pada saat itu diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa sahabat Ibnu Umar ini telah melihat hilal. Cukup. Maka ulama-ulama kita semuanya, enggak ada yang khilaf di sini. Cukup dengan satu orang bisa menentukan itu kapan kita besoknya awal Ramadan itu kita puasa di situ. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya kalau kita nggak lihat, contoh gini, kondisi ya mendung, waktu hujan, ya pas mau mengawali Ramadan, musim hujan, nggak mungkin kita bisa melihat al-hilal. Itu ada juga sandarannya hadis Nabi Muhammad SAW, ya, sebuah panduan ya, sebuah kaidah yang bisa kita pegang. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang sahih. Rawahu al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim, dan sebuah hadis dari sahabat, ada sahabat Abu Hurairah, ada sahabat Ibnu Umar ya, meriwayatkan hadis ini. Seorang tabi'in Muhammad ibnu Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi fa in hubbiya wa fi riwayatin fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebuah hadis untuk kita pegang sebagai panduan ketika tidak bisa melakukan melihat hilal itu sendiri. Rasulullah sabda, sumu ru'yati. Kalian puasa harus melihat hilal. Sumu liru'yati. Wa aftiru, ketika kamu juga iftar nantinya awal Syawal liru'yatihi. Fa in hubbiha, kalau terhalang. Wa in humma, dalam riwayat yang lainnya, alaikum fa akmilu. Perintahnya ada dua. Pertama, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka genapkan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jangan sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menarik. Bagaimana kondisi saat ini, zaman kita, pas waktu ada mau melihat hilal, tiba-tiba ada mendung, ada hujan, tapi juga ada hisab yang ada. Yang sekalian, dalam hadis yang lainnya, Rasulullah bukan memerintahkan fakmilu, tapi apa? Fakdiru lahu. Perkirakan ya, awal Ramadan. Dengan apa? Ulama-ulama kita mengatakan dengan hisab al-manazil. Ya, dengan hisab, hitungan-hitungan hisab al-qamariyah, ya, al-syamsiyah. Ini jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini muncul, bisa kita melakukan awal Ramadan dengan hisab-hisab kita. Tapi yang saya sangat-sangat setuju ketika ada penggabungan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, kemudian didukung dengan adanya hisab yang ada. Tapi yang kita pegang apa? Ya ada ru'yatul hilal itu sendiri. Ya. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minal asy-Syafi'iyah, Al-Imam Abul Abbas
Ibnu Suraij, ya. Beliau yang mengatakan faqdiru lahu itu kaitan dengan hisab. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Arabi, ya, beliau mengatakan, menukil ungkapan Abul Abbas Ibnu Suraij ini, untuk yang pertama fa'akmilu iddata Sya'ban, itu khitab lil am, ya. Dia apa? Khitab penjelasan Rasulullah kepada orang umum semuanya. Kemudian ketika Rasul mengatakan faqdiru fa in hum alaikum faqdiru lahu, ini khitab untuk apa? Orang-orang khusus, ahli-ahli tadi, hisab tadi. Seperti ini perdebatan, ya, di antara mereka gitu. Dan ini tapi pendapatnya Abul Abbas, ya, Ibnu Suraij Asy-Syafi'i. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bisa kita pahami, ya. Kalau seandainya ada dua-duanya, ini lebih baik lagi, lebih mantap lagi lah, sehingga tidak ada khilaf lagi kan gitu, ya. Tapi kadang-kadang ini yang kita lihat, ya, ada tiba-tiba ada sebuah lembaga atau mungkin apa itu lembaga dakwah mengatakan sudah puasa duluan gitu. Ada yang di Indonesia 2 hari 3 hari sebelumnya yang resmi udah puasa. Pada waktu mau apa? Sebelumnya juga udah melakukan itu. Kenapa? Nggak pakai al-ilm. Penting dengan al-ilm penting. Maka saat ini ada tim-tim yang luar biasa ini. Coba mungkin Allah Subhanahu wa taala ini kaitan dengan bagaimana sih kita mengawali di awal Ramadan kita, puasa di awal Ramadan kita. Jadi ada 2 hal tadi, ya, kaitan dengan ru'yatul hilal atau istiqmal tadi, dan juga tambahannya adalah apa? Didukung dengan apa? Ilmu hisab, ya. Hisabu al-manazil itu. Dengan hadis tadi, faqdiru lahu, yang maknanya adalah faqdiru lahu khusus untuk orang-orang yang ahli hisab itu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah setiap wilayah itu mengikuti ru'yah al-hilal di tempat yang lainnya? Contoh gini, kita di Indonesia ada 34 wilayah provinsi. Setiap provinsi beda-beda ini. Atau mungkin ada 4 atau 5 yang sama bisa melihat hilal. Yang lain juga belum bisa. Padahal waktunya, ya, waktu yang terang. Harusnya kelihatan, tapi ada yang mengatakan wilayah kami nggak melihat. Nah, inilah kaitan dengan matla, ya, matali, ya. Ikhtilaful matali, tempat munculnya hilal itu. Apakah kita satu saja? Contoh gini, setiap negara, kita di Asia Tenggara, semua sama. Ketika Indonesia, ya, yang diwakili wilayah atau semuanya wilayah mengatakan kami semua di Indonesia melihat hilal. Kemudian saudara kita yang ada di Brunei, yang ada di di Malaysia, ya, di Singapura, di tempat-tempat yang lainnya, Thailand dan sebagainya, boleh nggak mereka kemudian mengikuti yang kita lakukan? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah jumhur ulama mengatakan la ibrata bi ikhtilafil matali. Ini jawab sekalian. La ibrah. Jadi nggak penting. Tidak ada. Kita nggak dianggap kaitan dengan ikhtilaful matali. Bedanya matlak-matlak yang ada. Ini jumhur ulama. Ya. Artinya gini, kalau Indonesia sudah melihat, bisa digunakan hujah untuk mengawali Ramadan dengan negara yang lain. Bahkan kita dengan saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang hanya beda 4 jam. Contoh gini, kita sore ini di Indonesia melakukan semua tim ru'yah, tidak bisa melihat semuanya di 34 wilayah kita. Bisa kalau itu diputuskan oleh negara, kita melihat, kita nunggu apa yang telah dilakukan negara-negara yang lainnya. Mungkin di Timur Tengah, ya, ada Saudi, ada Qatar dan sebagainya. Kalau mereka sudah bisa melihat 4 jam, kita tunggu. Kalau kita di sini, Pak,
Jam berapa? Jam 10. Ketika jam 10 kita mendapat info dari negara-negara Islam yang lainnya bahwa mereka sudah melakukan ru'yatul hilal dan juga sudah melihat, kita bisa mengikuti ke sana. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khitabun li jami'il muslimin fi ay baladin hada. Untuk semua umat Islam dimanapun dia berada. Apa hadis tadi? Sumu ru'yati. Sumu, perintah kepada setiap muslim. Seorang muslim yang di mana dia berada, di negara manapun dia berada, kalau ada saudaranya yang sudah melihat al-hilal, maka semua bisa mengikuti itu. Pendapat kedua beda, masuk asy-Syafi'iyah, ya, Al-Imam Syafi'i, dan juga di sana ada Al-Imam Ikrimah, ada Al-Imam Al-Qasim Ibnu Muhammad, ada Imam Salim, ada Imam Ashaq, ya. Ini juga mereka mengatakan setiap wilayah bahkan provinsi itu bisa melakukan ru'yah yang berbeda-beda. Setiap negara juga bisa melakukan itu. Nggak harus mengikuti apa? Hasil ru'yahnya wilayah atau negara yang lainnya. Kenapa? Ada sebuah hadis, ya, rawahu Imam Muslim, yang terkenal, yaitu kaitan dengan hal ini. Haditsu Quraib, sahabat Quraib zaman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini, ya, Quraib ini diperintah oleh Ummu Al-Fadl Ibnu Harith ke mana? Ke Syam, ketemu sahabat Muawiyah. Kemudian beliau berangkat ke Syam. Kemudian juga setelah faqadha itu hajatah, sudah sampai dan juga sudah apapun yang diinginkan Ummul Fadl tadi selesai. Wastuhil alayya Ramadan. Pada waktu itu masih, ya, di Syam, beliau itu awal Ramadan. Kemudian apa? Semua melihat al-hilal pada waktu itu. Ra'ayna al-hilal lailatal Jum'ah. Yaitu apa? Malam Jumat. Jangan sekalian. Setelah itu pulang ke Madinah. Di akhir syahr, bulan. Ketemu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian summa dzakara al-hilal, kemudian begitu menyebutkan katakan al-hilal. Sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Quraisy, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian semua yang di sana di Syam itu melihat al-hilal? Dia mengatakan, "Oh, kami semuanya melihatnya pada Lailatul Jum'ah." Ditanya lagi, "Kamu juga tahu sendiri?" "Anta ra'aitahu?" Faqultu, "Na'am." Wara'ahun nas, dan semua manusia juga melihat itu. Dan semua puasa, Muawiyah juga puasa. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Walakinna nara Lailatul Sabt. Kami di sini di Madinah itu melihatnya al-hilal itu malam Sabtu. Beda satu hari zaman sekalian. Kemudian kami saat ini la nazalu nasumu. Kami sampai saat ini masih puasa. Hatta nukmil 30 aw narahu. Kami akan genapkan 30 hari Ramadan itu, atau kami melihat sore nantinya al-hilal. Apa kata sahabat Quraib? Mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, tidakkah kita cukup la takfi dengan apa? Biru'yati Muawiyah wa siyamihi, dengan apa yang dilakukan Muawiyah di Syam sana." Syam itu zaman sekalian, ya saat ini ya, Palestina, ya. Syria itu Syam, ya. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Faqala la hakadha arana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, tidak, dan demikianlah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ada dua pendapat, ya. Jadi boleh kita mengikuti hasil ru'yah yang ada di negara kita sendiri, atau boleh dengan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.